Hai hai, ketemu lagi di part 6. Kali ini kita malam mingguan yuk. Kita duduk nyantai dulu ya sambil ngeliatin Alia bikin onar lagi nggak? Yuk lanjut. Langit malam membentang perkasa. Ribuan bintang sebagai dayang bertabur membuat langit bak penguasa. Tapi tunggu, siapa malam jika tidak menghadirkan putri rupawan? Akan menjadi seberharga apa langit tanpa menampilkan bulan? Bukan seberapa kuatnya mereka jika berdiri sendiri-sendiri, tapi akan begitu sempurna kuasa ilahi jika mereka bersatu dalam sapuan kuas penciptanya pada lembaran dunia. Arga menghamparkan karpet yang disewakan di taman. Sambil memesan minuman, mereka duduk di bawah keindahan malam. Kak Apkar, gimana kelanjutan hubungan kalian? Tanya Alia memecah kebisuan. Sudah tidak ada yang bisa diperbaiki lagi, Al. Semua sudah berakhir. Baguslah kak kalau begitu. Kak Apkar sekarang lebih baik memperbaiki diri untuk menyambut sesuatu yang baru dan lebih baik lagi. Apkar tersenyum memandang Alia. Mudah-mudahan Al, sambungnya masih dengan pelan. Arga menyodorkan minuman kepada Apkar. Minum dulu Apkar, kita santai dulu di sini. Maaf ya kalau aku mengganggu kalian. Tidak sama sekali. Ayo kita nikmati malam kita. Apkar menatap Arga. Kalau hubungan kalian baik-baik saja kan? Alia tertawa. Kami ini cuma status aja kak. Sebenarnya kami ini cuma teman. Sebentar lagi juga putus kok. Arga mendelik. Senang betul loh kalau ngebayangin kita putus yang. Loh memang begitu kan? Begini kak ceritanya. Alia pun menceritakan kejadian awal mula mereka bisa berstatus tanpa perasaan begini. Kalian lucu juga. Apkar tertawa. Alia memandangi Apkar. Baru kali ini lihat Kak Apkar tertawa. Alisnya tebal, matanya teduh, hidungnya mancung, tawanya begitu nyaman terdengar. Dek, apaan ini? Jantung Alia seperti terhenti persekian detik. Hei, Kak Apkar tersenyum padanya. Ini bukan senyum pertama dari Apkar untuknya. Tapi kenapa senyuman ini seperti menusuk hatiku, jantungku, sampai ke ginjal malah. Hei, kenapa mata itu seperti ingin menaungiku? Aku ingin terlelap saja di bawah mata teduhnya. Aku ingin diam duduk di ujung senyuman itu. Aku ingin, ya Apkar, dari kejadian itu malah Alia jatuh cinta beneran sama gue. Arga menghentikan lamunan Alia yang sama sekali tidak ia pahami. Ngaco, bohong kak. Yang ada gue tiap hari nanyain kapan kita putusnya. Kalau bisa tidak putus ya tidak usah. Siapa tahu ini memang takdir yang sudah ditentukan dengan cara yang lucu begini. Jalani saja. Apkar memberi wejangan yang membuat Arga kesenangan. Dengerin tuh yang, bener yang dibilang Apkar. Santai aja kenapa sih? Alia melongos. Lo tadi bilang kan kita boleh bubar jalan kalau gue sudah menemukan cinta. Iya, tapi sampai sekarang kan lo belum nemu. Arga terbahak. Iya, aneh juga nih si Alia. Orang lain menghindari yang namanya putus. Dia malah menunggu gak sabar. Lihat nih gue, jadi nyesel gue gampar Dimas tadi. Hah? Kenapa nyesel? Lo masih sayang? Tanya Alia. Nyesel gue gampar sekali doang. Harusnya gue gampar, gue jambak, gue injek-injek. Hi, serem. KDRT ini namanya sial. Bisa dipidana loh, sahut Arga. Kayak gue makanya, sempat gampar dia 3 kali. Puas gue. Ups. Alia menutup mulutnya yang keceplosan. Sesaat setelah melihat Arga dan Apkar memandangnya kaget. Yang, lo gampar Dimas tadi? Berani betul pacar gue. Gimana kalau pacar lo yang nyelingkuhin lo? Babak belur dah. Gue gak jadi deh mau selingkuh. Daripada mati sia-sia. Arga, boleh kupinjam Alia sebentar? Apkar memandang Arga meminta izin. Arga mengangguk. Boleh? Dada Alia berdegup keras, memandangi Apkar dengan tatapan menyelidik. Aku mau berterima kasih Al. Apkar berdiri dari tempat duduknya dan menoleh pada Alia.
menuju ke depan agar Alia mengikutinya. Alia pun mengikuti tubuh jangkung kurus di depannya. Ada apa, Kak? Alia dan Apkar melangkah perlahan tanpa tahu apa yang akan mereka tuju. Terima kasih, Al. Kamu sudah memberikanku saran. Awalnya aku pikir ide kamu itu membuatku bertambah sakit. Tapi beberapa saat ku jalani perlahan, aku menyadari ini memang harus kuterima dan harus kulalui. Aku tidak bisa lemah dan terpaku begini. Semakin aku mengingat kisah kami, aku semakin sakit. Tidak mudah melupakannya. Sangat tidak mudah. Semua yang pernah kami lalui selalu saja singgah di ingatanku di saat apapun. Pemikiranku dipenuhi dengan dirinya. Apkar menghela napas. Entah sampai kapan aku bisa melupakannya, tapi aku tidak lagi ingin memikirkannya. Semakin ingin ku lupa, semakin juga cerita itu kembali terbaca. Sekarang aku fokus bekerja. Aku ingin menjadi lebih baik dari sekarang. Alia setuju, Kak. Kakak masih muda. Untuk apa berkorban rasa dengan hal semacam ini? Banyak yang harus kakak raih. Masa depan kita panjang. Terima kasih, Al. Kamu sudah membuka pikiranku. Apkar berhenti dan memandang Alia. Tahu perasaan Alia? Dia sedang berada di pinggir jurang. Kali ini jantungnya mulai berulah lagi. Senyuman pertama tadi membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Kali ini jantungnya berdetak puluhan kali per sekian detik. Detakannya keras, seakan-akan bunyinya terdengar keluar dan dapat terdengar sampai jarak bermil-mil. Tangannya bergetar. Seandainya Alia memegang sehelai kapas saja, pasti kapas itu akan terlepas karena lemahnya kekuatan tangannya. Bahkan tanah yang dipijaknya seperti sedang menarik kakinya untuk masuk ke dalam pori-pori tak terlihat. Siapapun, tolong aku. Aku ingin pingsan saja. Alia, bisik Apkar lembut dan sedikit menunduk agar wajahnya sejajar dengan wajah Alia. Maklum, tubuh jangkungnya tidak mengimbangi dengan tinggi wajah Alia yang berada hanya di bawah dagunya. Iya, Kak. Oh, jantung, tolong kondisikan, jangan copot dulu. Ini aku kenapa? Batin Alia terus berjuang menahan tatapan teduh namun mematikan saraf-saraf kewarasan Alia. Kamu sakit, Al? Dek, dek. Ya ampun, jangan ngomong lagi, Kak. Ini kenapa lagi saluran pernapasanku seperti tersumbat sampai ke saluran pencernaan? Apakah malaikat pencabut nyawa sedang mendekati dan ingin mencabut nyawaku sekarang? Istighfar Al, istighfar Al. Bulan, bisa tidak sedetik saja berhenti bercahaya? Aku malu keadaanku terlihat ke Apkar. Pegangi tanganku, aku mau jatuh. Tolong. Alia, kamu sakit, Al? Kita duduk dulu ya. Tangan Apkar meraih pergelangan tangan Alia dan membawanya ke bangku panjang yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Tanganmu dingin sekali, Al. Kamu sakit. Maaf, kita kembali saja ya. Alia mengangguk. Apkar membimbing tubuh mungil Alia menuju tempat mereka berempat duduk tadi. Arga yang dari jauh melihat Apkar menggandeng tangan Alia dan Alia yang seperti orang kelaparan. Padahal tadi sudah makan banyak di restoran. Kenapa, Yang? Tanya Arga cemas. Alia sakit, jawab Apkar yang masih juga bingung. Bawa pulang saja, Gak? Aku tidak bisa mengantar karena aku bawa motor. Kalian kan pakai mobil. Arga mengangguk dan perlahan melepaskan tangan Alia dari Apkar. Kemudian mengambil alih kekuasaan. Apkar yang sedang tidak sadar langsung melepaskan tangannya. Maaf, katanya terkejut. Kami duluan ya, Apkar. Ayo, Sil. Bertiga mereka menuju parkiran meninggalkan Apkar yang masih bengong. Aku salah ngomong ya tadi. Kok mendadak Alia tiba-tiba begitu? Atau Alia punya penyakit kronis yang dia sembunyikan? Atau Alia kesurupan? Apkar menepiskan tangannya ke depan wajahnya sendiri. Besok aku akan ke kosnya untuk mengetahui keadaannya. Aku merasa bersalah.
Semoga Alia cepat sembuh. Di dalam mobil, Alia mematung, sementara dua orang lainnya sibuk. Arga sibuk menginterogasinya sambil memegang kemudi. Di belakang, Sylvia sibuk mencari minyak kayu putih atau minyak angin atau balsem deh yang bisa membuat Alia tersadar. Walaupun Alia tidak pingsan, tapi seperti orang tidak sadar. Yang, lo kesambet? Apa jangan-jangan hantu di pohon jambu tadi ngikutin lo? Tadi naik pohon lo izin gak? Alia menegakkan posisi duduknya. Ngomongin apa sih kalian? Sembarangan. Terus, kenapa lo jadi sakit mendadak gini? Tanya Sylvia sambil menggosokkan minyak kayu putih ke hidung Alia. Langsung dijauhkan Alia. Ini lagi, bau Sil. Gak mau gue, kayak anak bayi aja. Lo istirahat aja deh. Kalau nanti badan lo masih gak enak, telepon gue ya. Mobil berhenti tepat di depan kos Alia. Tenang aja gak, gue nginep di sini. Gue jagain dia baik-baik. Malam ini dia jadi bos gue, karena pacarnya sudah membelikan gue hadiah-hadiah tadi. Mereka pun memasuki kos, dan Arga melajukan mobilnya menuju pulang sambil terus berpikir, kayaknya gue harus ngadain selamatan nih. Mungkin benar penjaga pohon jambu tadi marah. Alia naik seenaknya tidak izin dulu. Di dalam kamar, Alia merebahkan dirinya di kasur, sementara Sylvia mandi di lantai bawah. Kenapa dengan gue? Kenapa tiba-tiba begini waktu Kak Apkar mandangin gue? Apa ini yang namanya jatuh cinta? Mau nanya Sylvia malu, nanya Arga malu, apalagi nanya makhluk yang satu ini. Begitu matanya menangkap sosok Yanti sudah berada di sampingnya. Lo kenapa menempelkan telapak tangannya ke dahi Alia. Tidak panas, jawabnya sendiri. Alia menggeleng. Gak tahu juga Yan. Tiba-tiba tadi lemes, berasa mau pingsan. Padahal sudah makan sama Arga dan Silpi. Masuk angin kali ya? Kan tadi lo di taman sama anak-anak. Padahal kan ini sudah malam. Bisa jadian. Yanti memandang Alia. Mau gue buatin wedang jahe biar badan lo enakan? Alia mengangguk. Duh, kayaknya gue harus nerusin sandiwara ini. Masa iya sakit mendadak sehat mendadak? Lagian gue sakit apaan sih? Sylvia yang sudah mandi dan memakai baju Alia karena nginap tidak direncanakan duduk di sampingnya. Nanti kita tidak usah keluar malam lagi Al. Kalau Arga ngajakin kita shopping, siang aja. Biar gak ada kejadian kayak gini lagi. Sil, lo itu peduli sama kesehatan gue apa peduli sama dompetnya Arga? Dua-duanya Al, sambil mencium pipi Alia dan terkekeh. Udah tidur, gue ngantuk. Geser Al. Kebiasaan lo Sil, kalau nginap di kos gue, berasa gue yang numpang tidur di kos orang. Tersisi gue. Yanti masuk ke kamar dan membawa secangkir wedang jahe. Minum dulu Al, biar enakan tubuhnya. Alia bangun dan meminum wedang jahe buatan Yanti. Makasih ya. Sambil berbaring dan memainkan handphonenya, Alia iseng nanya. Al, lo belum cerita ke gue. Tadi Kak Apkar ngomong apa sama lo? Yanti yang sudah merebahkan tubuhnya langsung bangun dan duduk. Apkar? Iya Yan. Tadi kami ketemu di mall. Katanya dia kerja di sana sebagai cleaning service. Terus kami ajakin santai di taman. Gak lama Kak Apkar izin mau pinjam Alia. Balik-balik si Alia langsung sakit begini, jawab Sylvia. Alia yang mendengar langsung menutup seluruh tubuh dan wajahnya dengan selimut. Tolong Yan, jangan dibahas. Gemetar tadi aja belum selesai, jangan ditambahin lagi. Gue gak mau nih mau pingsan beneran. Ada apa antara Apkar dan Alia? Batin Yanti. Besok gue tanyain. Kayaknya Alia sudah tidur. Di balik selimut ada seseorang yang berpura-pura tidur. Tapi sampai jam 2 malam tidak bisa tertidur karena sedang memikirkan, sedang sakit apa gue? Sampai kapan sandiwara sakit ini akan berlanjut? Alia mencium tangannya sendiri. Tangan yang tadi disentuh Apkar. Tangan gue diperawanin Kak Apkar.
Afkar. Terbayang lagi tatapan dan senyum Afkar. Alia tersenyum dan membatin. Apa benar ini jatuh cinta? Bersambung ke part 7 ya. Kira-kira Alia beneran jatuh cinta? Terus gimana sama Afkar? Apa dia juga punya perasaan yang sama? Kita lanjut ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.